Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, di pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai data yang dibutuhkan di dalam aplikasi sistem informasi geografis. Nah, salah satunya adalah model data spasial. Data spasial ini di dalam sistem informasi geografis sangat menentukan hasil dari pengolahan sistem informasi geografis itu. Maka kita akan bahas apa saja yang masuk ke dalam data-data yang diperlukan di dalam sistem informasi geografis. Nah, representasi grafis untuk objek ini secara umum dikenal dengan tiga jenis data. Ketiganya merupakan abstraksi sederhana dari objek-objek nyata yang lebih rumit. Ada tiga jenis data tersebut dan kita bahas. Yang pertama adalah titik, kemudian ada garis, kemudian berikutnya adalah poligon. Titik di sini sebagai koordinat tunggal X dan Y. Nah, koordinat di sini nanti sangat menentukan sekali di dalam teman-teman mahasiswa mengaplikasikan program ataupun pada saat membuat sistem informasi geografis. Koordinat X dan koordinat Y ini digunakan untuk menggambarkan berbagai penampakan geografi. Merupakan jenis data yang paling sederhana. Kemudian berikutnya adalah garis sebagai rangkaian koordinat ataupun sekumpulan titik yang tersambung dalam suatu rantai untuk menggambarkan bentuk dan jarak suatu penampakan. Nah, berikutnya adalah poligon. Kalau poligon ini adalah suatu area tertutup yang disusun oleh satu garis atau lebih. Biasanya poligon diberi label atau tanda khusus ya untuk membedakan dan membatasi antara satu poligon dengan poligon lainnya. Kita nanti akan coba satu persatu. Nah, titik tadi merupakan gambaran tempat yang memiliki ukuran tertentu, mempunyai ruang gerak tertentu dan sumber hidup tertentu, ya, koordinat X dan koordinat Y. Kemudian ada garis. Nah, garis ini merupakan prasarana yang berupa jalur yang menghubungkan titik-titik di permukaan bumi. Area ini hubungan antara berbagai titik dan berbagai garis dapat membentuk suatu wilayah atau suatu jaringan. Nah, simbol titik, data kualitatif kota, simbolnya bulat, gunung simbolnya segitiga. Data kuantitatif populasi kota, angka besaran populasi tinggi gunung, angka tingginya gunung. Nah, nanti ini representasi ya dari simbol titik. Kemudian berikutnya adalah simbol garis. Data kualitatif jalan. Ini nanti penggambarannya bisa garis merah, sungai misalkan garis biru ya, kemudian batas negara garis hitam sesuai dengan bentuk nyata atau hayal, pola atau karakteristik dari unsur yang diwakili. Kemudian data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Ya, merupakan gambaran unsur garis yang dapat menunjukkan unsur besaran secara sebanding. Contohnya jalan tol, nanti kita penggambarannya itu garis tebal misalkan. Kalau jalan kampung nanti kita bedakan jadi garis tipis. Nah, data kuantitatif berikutnya adalah menghubungkan titik atau tempat yang mempunyai kuantitas. Kuantitas itu nilai yang sama. Contohnya garis kontur menghubungkan tempat-tempat dengan ketinggian yang sama. Kemudian data kuantitatif berikutnya adalah garis dengan tanda arah atau panah menyatakan arah gerakan. Contoh arah angin atau arah perpindahan penduduk. Nah, simbol garis ini nanti pada saat implementasi teman-teman di dalam pembuatan sistem informasi geografis ya, data kualitatif jalan misalkan di sini ada garis merah, sungai garis biru, batas negara garis hitam. Nah, ini nanti yang membedakan mana itu jalan, mana itu sungai, mana itu misalkan batas negara. Ya. Kalau di sini diceritakan data kuantitatif untuk jalan tol itu kita tandai dengan garis tebal,
Yang membedakan dengan jalan kampung dengan kita buatkan garis tipis seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah simbol poligon. Poligon itu bisa dikatakan wilayah atau area. Data kualitatifnya adalah contohnya wilayah pertanian dan wilayah hutan lindung yang bisa dibedakan dengan memberi warna area tersebut dengan kuning dan hijau atau dengan deskripsi tekstual. Ya, nanti teman-teman pada saat implementasi program bisa berbagai macam cara ya untuk membedakan simbol poligon ini dengan data kualitatif atau data kuantitatif. Nah, kalau data kuantitatif contohnya peta kepadatan penduduk yang tingkat kepadatannya bisa dibedakan dengan warna yang makin gelap, menyatakan makin padat atau dengan mencantumkan nilai harga statistiknya. Jadi kita nanti pada saat implementasi program, teman-teman bisa menggunakan warna tertentu untuk menandai bahwa warna tersebut itu adalah misalkan peta kepadatan penduduk yang tingkat kepadatannya bisa dibedakan dengan warna tadi. Sini misalkan penduduknya, jumlah penduduknya sekian. Berikutnya adalah jumlah penduduknya padat, maka nanti pemisahnya itu dengan kita memberikan warna yang berbeda seperti itu. Nah, ini contohnya fenomena geografis seperti yang ada di slide paling atas ya. Di sini ada jembatan, kemudian ada garis pantai. Maka nanti penyajian spasialnya adalah seperti ini. Ada titik ya, kemudian ada poligon, area tadi, kemudian ada garis. Ini fenomena geografis yang realnya kita buatkan di dalam penyajian spasialnya seperti ini. Titik ya, kemudian garis, kemudian poligon. Nah, ini keterangan dari slide fenomena geografis yang ini dan penyajian data spasial. Dua buah pulau dinyatakan dengan poligon yang mempunyai atribut luasan dan perimeter. Jembatan antara kedua pulau dinyatakan dengan satu segmen garis dengan koordinat titik awal dan titik akhir yang mempunyai atribut panjang. Kemudian industri karena luasnya dianggap relatif kecil, maka dinyatakan dengan titik yang mempunyai koordinat X dan Y yang mempunyai atribut nama jenis industri dan kapasitasnya. Nah, ini fenomena geografis. Ini kita penyajian spasial, data secara spasial begitu. Contoh lain untuk titik itu misalkan stasiun, kota, letak penyelesaian. Kemudian garis itu tadi jaringan jalan dan sungai, jalur komunikasi ya, dan lain-lainnya. Kemudian area itu daerah, unit administrasi kelurahan, batasan-batasan area hutan, area pesawahan, area perkantoran misalkan, area penduduk seperti itu. Jadi nanti bisa kita implementasikan sesuai dengan kebutuhan atau fenomena geografis yang real yang akan kita buatkan sistem informasi geografis ya, titik, garis, dan area tadi. Kemudian berikutnya itu ada model data spasial. Ada raster ya, kemudian ada vektor ya. Nah, ini perbandingan dari raster dan vektor. Ini vektor, ini bitmap vektor. Ya, semakin di zoom itu maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita coba bahas apa itu raster dan apa itu vektor, teman-teman ya. Raster juga disebut dengan bitmap, adalah gambaran yang komposisinya terdiri atas titik-titik berbentuk bujur sangkar yang dinamakan dengan piksel yang disusun pada satu grid. Nah, setiap titik-titik pada grid tersebut masing-masing mengandung warna sendiri. Memodifikasi raster berarti memodifikasi tiap piksel. Raster bersifat resolution dependent atau bergantung pada resolusi. Artinya
data menampilkan gambar yang terpaku pada resolusi tertentu. Jadi ketika gambar tersebut diperkecil atau diperbesar, kualitas gambar akan berubah. Nah, berikutnya adalah keuntungan dan keterbatasannya. Ya, membutuhkan tempat penyimpanan data yang besar, penyajian kurang baik, kurang halus, tergantung resolusi, kemudian representasi yang sangat kompatibel dengan proses komposit lapis data SIG. Yang terakhir merupakan data baku pembentuk citra digital pada sistem Inderaja. Kemudian berikutnya adalah vektor. Nah, kalau vektor ini melakukan proses pengolahan data atau gambar menggunakan garis dan kurva yang memuat informasi warna, dimensi, serta posisi. Vektor bersifat resolution independent atau tidak tergantung pada resolusi. Kebalikannya dari raster tadi ya. Artinya vektor dapat diubah-ubah baik bentuk, ukuran, posisi atau warnanya pada resolusi berapapun tanpa mengubah kualitas tampilannya. Vektor juga bisa berupa satu titik tunggal. Nah, keuntungan dan keterbatasan dari vektor, yang pertama itu tidak membutuhkan tempat penyimpanan data yang besar, kebalikan dari raster. Kemudian penyajian garis yang sangat halus, ya, proses overlay dan perhitungan luas secara memerlukan algoritma yang lebih kompleks. Merupakan data baku pembentuk data spasial untuk keperluan SIG. Hampir kebalikan dari raster tadi. Ini perbandingan antara raster dan vektornya. Ya. Nah, representasi data spasial secara eksplisit berbentuk struktur raster. Atribut objek dinyatakan dengan simbol, warna, tingkat keabuan yang merupakan nilai sel atau piksel. Secara implisit berbentuk struktur data vektor dengan bentuk topologi titik, garis, area, poligon. Atribut objek dinyatakan dengan himpunan vektor yang menyatakan relasi. Begitu ya. Nah, ini contoh dari layer raster, kemudian vektor. Proses konversi data vektor ke raster disebut rasterization. Ya, proses konversi data raster ke vektor disebut vectorization. Rasterization dan vectorization. Kelebihan dari data raster, ini letak geografis dinyatakan secara eksplisit berdasarkan posisi pixel, grid, atau sel. Kemudian analisis data lebih mudah dan cepat karena sifat penyimpanan data dalam metrik. Data raster bersifat inherent, tiap area memiliki atribut sendiri, sehingga memudahkan pemodelan matematik atau analisis kuantitatif. Data hutan dan ketinggian dapat diproses dengan mudah. Ini kelebihan dari data raster. Kemudian kekurangannya, resolusi ditentukan oleh ukuran sel, makin kecil, makin akurat, dan makin besar data. Sulit untuk analisis jaringan dan representasi futur garis karena tergantungnya ukuran pixel. Pemrosesan data atribut dikaitkan dengan data spasial akan merepotkan karena sifat yang inherent tadi, ya. Kemudian hasil cetak data raster tidak sebaik hasil cetak data vektor. Nah, ini kelebihan vektornya kita bandingkan. Data direpresentasi pada resolusi yang sesungguhnya kalau vektor. Hasil cetak vektor lebih estetis dan memenuhi standar kartografi. Kemudian sebagian besar data rujukan berbentuk vektor seperti peta, jadi tidak perlu dikonversi data ulang gitu. Lokasi geografis dapat dipertahankan keakuratannya, informasi topologi dapat disimpan dengan efisien. Jadi operasi topologi seperti analisis jaringan, jarak, ya, dan lain-lain juga dapat dilakukan dengan efisien. Nah, ini kekurangan dari vektor. Kekurangannya adalah koordinat tiap titik harus disimpan secara eksplisit. Kemudian perlu pembentukan struktur topologi yang memakan waktu, di mana setiap perubahan perlu pembangunan ulang struktur tertentu. Algoritma vektor kompleks
dengan waktu proses yang tinggi. Kemudian data kontinu seperti tinggi permukaan bumi perlu dilakukan dengan cara interpolasi. Analisis vektor, ya, analisis spasial, registrasi dan filtering tidak dapat dilakukan dengan pendekatan vektor. Tadi merupakan kekurangan dan kelebihan dari data vektor dan data raster. Sekali lagi, bahwa di dalam sistem informasi geografis itu, ya, datanya itu ada data spasial, ya, ada raster, ada vektor. Oke teman-teman, mudah-mudahan pertemuan pembahasan kita mengenai data spasial minimal teman-teman sudah sedikit ada gambaran, ya. Nanti silakan teman-teman explore, silakan teman-teman mereview sebanyak-banyaknya jurnal-jurnal yang ada yang berkaitan dengan sistem, ya, informasi geografis. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk kehadiran silakan tinggalkan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.